Baik, kembali lagi. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai pivot table. Pivot table. Nah, bagi kalian yang baru bergabung bersama channel ini, silahkan klik tombol subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel akun ini. Nah, baik pada hari ini, langsung saja kita mulai berkaitan dengan pivot table. Nah, di sini saya sudah memiliki tabel yang akan digunakan untuk membuat pivot table. Nah, pivot table sebenarnya apa sih kegunaan pivot table? Nah, pivot table digunakan untuk memudahkan kita dalam melakukan analisis terhadap data yang kita punya. Nah, apa sih itu? Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung saja praktikkan sehingga kalian mudah tahu dan dapat mempraktikannya. Jika kalian ingin langsung mempraktikkan, silahkan buka laptop kalian dan buat data seperti ini lalu lanjutkan. Nah, baik. Untuk langkah yang pertama yaitu silahkan blok di bagian ini data kalian, atau kalian bisa menekankan di salah satu tekan, lalu setelah itu Ctrl plus A. Nah, lalu kemudian tekan tombol insert. Lalu di sini pojok sebelah kiri ada tulisannya pivot table. Lalu tekan pivot table. Nah, di sini ini biarkan saja, tidak usah diubah. Ini akan saya perbesar biar kalian dapat melihatnya juga. Nah, baik. Di sini ada dua menggunakan bahasa Inggris yaitu new worksheet. Nah, itu set selanjutnya. Ya, selanjutnya yaitu di bagian kedua yaitu kita menggunakan set atau halaman yang sama. Nah, untuk mempermudah biar kalian dapat juga memahaminya, saya langsung saja membuat di halaman yang sama. Nah, untuk lalu setelah itu klik location. Nah, di mana kalian akan mengerjakannya? Di sini saya akan mengerjakan di klik kolomnya ini, kolom F4. Terserah kalian akan menggunakan di kolom bagian mana. Lalu setelah itu tekan OK. Nah, akan keluar seperti ini dan fokus kita, tujuan kita yaitu di bagian tabel yang sebelah sini. Di sini akan saya bahas yang di atas ini ada bulan mobil, area, dan penjualan. Nah, ini berasal dari mana? Berasal dari tabel yang kita buat tadi. Bulan mobil, area, dan penjualan. Sedangkan di bawahnya filter itu digunakan untuk melihat data satuan. Selanjutnya yaitu kolom label, kolom, dan row label itu berisi dengan baris. Sedangkan value yaitu data yang kita inginkan. Nah, value ini berkaitan dengan hasil penjualan. Jadi, penjualan ini yang kita lihat. Jadi, penjualan ini jangan diletakkan di mana-mana, letakkanlah di value. Baik, lanjut. Langsung kita mulai, yaitu kalian ingin melihat apa di bagian baris. Misal, ini saya akan menggunakan mobil. Nah, caranya tekan di bagian mobil, tarik ke bawah, letakkan di bagian row label. Nah, setelah ini tekan. Nah, cara mengetahui data tersebut masuk atau tidak. Nah, jika tulisannya di sini ada tulisannya mobil, maka di sini juga akan keluar hasilnya. Nah, misalnya Honda, Mitsubishi, Suzuki itu termasuk golongan mobil. Jika kita menghitung satu persatu itu akan menjadi lama. Itulah salah satu fungsi pivot table. Nah, selanjutnya di bagian area. Area akan kita letakkan di bagian kolom. Langsung saja kita tarik di bagian kolom. Nah, dia akan seperti ini. Area Batu Raja, Jambi, Palembang. Nah, selanjutnya value. Value itu berkaitan dengan penjualan. Kita turunkan saja. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Biar kalian mudah, ini akan saya blok terlebih dahulu. Nah,
kalian bisa melihat bahwa cara membacanya yaitu Honda. Di Honda itu di Batu Raja penjualannya berapa? Yaitu 277 juta. Selanjutnya di Jambi Honda itu 400 juta dan seterusnya. Nah, kelebihan menggunakan pivot table, kalian dapat mengatur grand total atau total dari data tersebut. Nah, misalnya Honda di Batu Raja dan Jambi itu hasilnya 677 juta. Sedangkan di Batu Raja itu ada mobil Honda, Mitsubishi, dan Suzuki itu jumlahnya 822 juta. Nah, bagaimana sih kita jika kita ingin mengganti misal di bagian roll label. Roll label mobil itu akan kita ganti dengan bulan. Caranya seperti ini. Tekan di bagian sini, mobil sini. Lalu tarik ke atas sampai keluar tanda silang. Tekan. Nah, di sini kalau sudah tidak ada, berarti di sini juga akan hilang. Lalu kita ganti dengan bulan. Nah, keluar. Jadi sama saja kita membacanya seperti pada saat membaca sebelumnya. Januari di Batu Raja ada penjualan 367 juta. Di sini sudah ada grand totalnya, di sini juga ada grand total. Lalu, apa sih kegunaan filter? Filter digunakan untuk melihat satuannya. Nah, kita contohkan ini, kita gunakan mobil. Nah, kalau di sini keluar, maka itulah yang disebut filter. Nah, lalu tekan ini. Nah, ini ada beberapa langkah yang kalian perlu perhatikan. Jika kalian ingin menggunakan satu, silahkan tekan saja. Tetapi, jika kalian ingin menggunakan dua, pilih select multi item. Nah, silahkan centang yang kalian inginkan. Misalnya di Honda dan Suzuki. Ini kalian menggunakan dua. Kalau menggunakan satu, silahkan tekan di bagian Honda saja. Hingga tanda centang ini menunjukkan bahwa data yang akan digunakan. Lalu setelah itu tekan OK. Nah, maka akan keluar. Honda itu di Januari di Batu Raja itu 150 juta. Nah, seperti itulah cara penggunaan pivot table. Nah, cukup mudah kan? Kalau kalian merasa terbantu, silahkan tekan subscribe dan bantu channel ini menuju 1000 subscriber. Dan jangan lupa tinggalkan komen atau saran yang ingin kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.